Nah, piye Mas Agus? Iya, Kaget. sangat. Iya, di luar nalar ini. Kaget. Apa ngerekam ki? Kaget. Umatnya sini kaget nggak Mas Agus? Kok sampai segitu tingginya Mas Agus? Ya sangat terkejut. Artinya sesuatu itu kalau sudah saatnya ya takkan terbendung lah menurut rekan-rekan seperti itu. Makanya jalan aja terus. Artinya Kan kaget karo biayane sing bengkak apa kaget lihat bangunannya kok segitu jadinya gitu. ya dua-duanya bikin kaget, Pak. Satu, kondisi keuangan yang jelas. Yang kami pikirkan hanya paling ya habis 5 red atau 10 red lah, ini ya luar biasa untuk pondasi dan nguruk aja 12 red lah masih kurang ini. Nah ini Tapi gimana perasaannya Mas Agus gimana? ya setelah saya ngelihat bentuknya masih bentuk seperti itu, hati kami sudah terhibur senang gitu loh. Ini memotivasi kami. Jadi dari situ tumbuh semangat dan tumbuh lagi karena ngelihat bentuk bangunan Padma yang segitu tinggi dan menjulang itu. Jadi enggak masalah ya. Nggak masalah, kita akan bekerja keras tentunya, Pak, Untuk diwariskan nanti. nah iya, Ya. kalau bisa itu Mas Agus harapan kopinya mana nih? nggih, sampun ya, harapan umat itu kan kita sudah membangun ya, kalau bisa sampai puluhan bahkan ratusan tahun itu jangan sampai rusak gitu loh. Dan itu Untuk nanti akan tinggalan, menjadi nggih. sejarah. Nggih. Sopo sing anune parisadone? Oh. Berlebihan kalau itu. Aduh. Yang paling penting kan ada seorang sulinggih yang mau turun. Lah niku nggih artinya Saya juga salut. Saya tuh iseng-iseng sebenarnya. Mas. nggih, awalnya nggih. Iseng-iseng ngerinci. Ngerinci nih karena saya mendampingi hampir Ide Nak Lingsir ini hampir setiap beliau tuh mau berkunjung kemana saya iseng-iseng tapi ini Mas Agus ini rahasia ya. Rahasia. Setiap kali kadang pengeluaran itu Mas Agus setiap kali beliau datang ini kan saya heran juga kok segini gitu, tolnya segini, minyaknya segini, itu dirinci-rinci itu luar biasa besar untuk menurut ukuran saya pengeluaran. Tapi beliau nggak peduli. Yang penting bisa melakukan sesuatu buat umat Hindu. Nah niku nggih. Kalau ngomongin masalah materi ya, memang nggak habis-habis. Langgi. Ya, Nggak gerak loh. Langgi. Kalau ngomongin keuntungan dan kerugian nggak jalan. Langgi. Jadi gini, Ya. kalau menurut Ido mungkin dunia kita udah berbeda. Nggih. Dunia kita. Kalau dulu Ido kan latar belakang pembisnis. Oh nggih. Kalau pembisnis otomatis hitung-hitungannya juga pasti hitung-hitungan dalam rugi materi kan, untung rugi gitu. Ternyata begitu Ido berjalan di dunia kesulinggihan, dunia kita itu berbeda, nah. Berbedanya gini. Kalau dulu waktu lake ya kita berpikir ini ke depan untuk apa? Apa untuk beli aset atau tanam modal lagi kan itu. Intinya semuanya untuk kekayaan. Tapi sekarang ini pola pikir Ido ini jadi berbeda dengan yang ulake itu. Pola pikirnya ini sekarang kita ini kalau ibaratnya makan untuk 2-3 bulan kita cukup lah makan walaupun nggak kerja ya. Nggih. Nah ketika ada sisa dari apa yang kita dapatkan ya, anugerah dari Sang Hyang Widi Waseso itu sekarang kita pinginnya bukan investasi ke bisnis atau penghasilan, tapi pinginnya investasinya bukan investasi, pinginnya itu membuat atau memberikan yang diberikan kepada anak cucu kita gitu loh, seperti membangun pura yang gitu dah, meningkatkan seradah umat, begitu, membina, membimbing begitu. Karena inilah perbedaan. Mungkin bagi yang ulake berpikirnya wah kasihan uang segitu kan gitu toh. Nah kemudian wah itu ngapain itu kan gitu kan, ngapain melakukan kayak gitu kan begitu. Itu bagi pemikiran ulake. Tapi bagi pemikiran sang yang putus atau sang sudah di Wijati ini berbeda, nak.
Mungkin semua sang Dwi Jati punya pemikiran begitu. Jadi tidak lagi memikirkan untuk apa ya, untung rugi gitu, tapi memikirkan bagaimana menciptakan sebuah karma untuk satu bekal di masa untuk di alam nis nantinya kan gitu. Kedua, bagaimana membekali ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada, mewariskan ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada umatnya atau anak cucunya gitu. Itu perbedaannya. Jadi kalau masalah keuangan kayaknya semua punya masalah ya. Apalagi saya. Sudah 1 bulan ini di sini. Harga susu juga naik ini. Jangankan Sulingge pun punya masalah Enggak keuangan. lagi masalah keuangan. Tapi kan kita tetap percaya aja ya Nah, nggih. kepada besaran Tuhan. Seperti hari ini kita udah lihat bukti kebesaran beliau. Kita mana nyangka kan gitu. Umat guyup, gotong royong kan yang tadinya mungkin ya kalau kita bikin kamar mandi aja pakai hitung-hitungan. Kalau ini udah beberapa hari ini udah belum seberapa ini. kan gitu. Nah itu bedanya. Jadi Astungkare kita tetap diberikan jalan oleh Sang Hyang Widi Wasa walaupun kecil, intinya tidak sampai berhenti jalan. Enggak kopinya. Saya kira Pak Dewo. Kalau saya begitu, ini adalah menemukan satu kebahagiaan baru. Bukan buat saya, tapi buat keluarga saya juga. Dengan ngiringan ide ini kemana-mana juga, itu adalah apa namanya ya? Yadnya gitu loh. Saya senang gitu. Tapi sekarang ini ya Astungkare gitu. Kita tetap diingatkan kan gitu. Tetap diingatkan untuk melakukan karma baik, kebajikan. Kemudian lucunya lagi ketika yang lebih, kalau Romo ya, kalau melihat pura bagus tuh banyak, di Bali banyak pura bagus, bener nggak? Di luar negeri banyak itu yang bagus-bagus, bahkan yang unik-unik kan. Tapi ada suatu kebahagiaan ketika melihat umat kita, apalagi yang semeton Hindu Jawa ya, ini di saat membangun pura atau belajar ngukir tuh lucu-lucu ya. Bentuknya, modelnya itu kan ketemunya. Terus kadang-kadang itu apa ya? Karena memang nggak tahu gitu loh, masalah sepele aja nggak tahu gitu. Bagi umat semeton Hindu Bali, apalagi yang suka ngukir, ada yang sudah senang ngukir itu, bagi itu adalah pekerjaan yang sangat kecil sekali gitu. Kecil sekali yang udah bisa. Tapi kalau umat kita yang tadinya nggak benar-benar nggak paham ukiran, nggak pernah ngelihat ukiran gitu, itu jadi sangat lucu sekali gitu. Nah justru di situ bahagianya, keunikannya gitu loh. Nanti yang Romo harapkan dengan ada goresan mereka di pura itu, rayu. Mereka akan akan terkesan, itu dan merasa memiliki. Ketika nanti ada yang mengganggu, yang itu ada yang ada mengganggu atau ada yang mungkin ibaratnya yang meninggalkan, hatinya pasti tergugah untuk ojo atau jangan ditinggalkan. Karena ini karya mereka. Kalau nggak gitu jojong wae. Rasa memilikinya kurang. Iya. Lah apa meneh? Amit sentong ora duwe, sanggah ora duwe. Enggak sama sekali enggak. Kemudian mau pindah gitu. Ya apa urusane ngono kan. Ora enak tanggungan apa-apa. Tapi kalau ada sanggah, berpikir arep didol pekarangan enak sanggae kan orang payu-payu. Nanti dibilang lagi memuja setan. Enggak payu-payu. Kemudian arep ditinggal didol orang payu-payu, arep ditinggal ki. Iya kan? Melas karyane kan. Salah satunya itulah sebagai dasarnya. Tapi ini ngomong-ngomong ide kopi ini kan kadang-kadang kopi ini pahit. Kalau diisi gula dia manis. Tapi dia tidak disebut dengan kopi gula.
tapi dia disebut kopi manis. Kopi manis. Jadi gula itu memberikan rasa manis pada kehidupan ini, tapi dia tidak disebut namanya. Bagi Anda yang melakukan kebaikan, ibarat seperti gula memberikan rasa kepada Manis. kopi. Walaupun Anda dilupakan, tidak masalah. Tapi Sampai terasa. Di sini dulu perjumpaan kita, bincang-bincang kita di Pura Manunggal di Desa Sidoarjo bersama Mas Agus, Parisade Kecamatan, Kampung. Parisade Kampung Sidoarjo dan Tulung Panji, dan suksema Idempuna Nggih, Cantik nggih. atas waktunya niki Laris. Kita akhiri dengan para mesanti. Om Santi Santi. Santi.